Oke, selamat malam teman-teman. Seperti biasa, Selamat malam. kali ini gue Tovan, ada Coach Jaha, ada Gus Emil, dan ada Uda Alan yang hari ini namanya menjadi Ribet Sanjaya. Gue nggak tahu kenapa, Kok tapi bisa? tapi rekaman ini nanti bakal masuk nggak? Masuk Anyway, bakal Ya, jadi sambil ganti nama bisa itu. bisa ya. Oke. Ya, seperti biasa kita nggak usah berkenalan karena udah kok episode bisa ribet berapa juga Sanjaya ya ya ini namanya? ya. Jadi ya kita cukup lihat saja. Mudah-mudahan nama ini selalu ada ya di setiap rekaman kita. Dan seperti biasa, kita akan ngalor ngidul karena bagian gua adalah bagian ngalor ngidul. Gue sebagai moderator malam ini, harap maklum kita selalu merespon buku-buku di episode sebelumnya. Dan karena di Brit yang satunya lagi kemarin kita bahas tentang jurnal dan isu terkait dengan Gen AI dalam dunia pekerjaan, dalam sebuah perubahan-perubahan yang sifatnya transformatif. Karena yang gue tangkap ya, karena memang gue pribadi, pas banget nih, gue sebagai moderator yang tidak terlalu into dengan wacana kritisnya teknologi. Maka gue akan mulai dengan hal-hal basic terkait dengan transformasi sosial yang fokusnya kita nanti akan fokuskan di isu perubahan sosial di organisasi korporat gitu. Tapi sebelumnya karena ini memang isu yang gimana ya, Gen AI ini kayak seperti isu wacananya betul-betul baru di Indonesia gitu. Mungkin di dunia juga begitu. Karena kita apalagi gua nih di bidang ilmu sosial, persoalan media sosial aja belum beres nih dalam wacana kritis maupun wacana populer maupun wacana keilmuan. Tiba-tiba sudah ada Gen AI dan segala perangkatnya. Apalagi kemarin sempat dibahas per hari ada berapa jurnal, Gus Emil, terkait AI? Per hari itu bisa ada 100 jurnal baru ya? 100 jurnal baru. Buset. Ya, sekitar itu. Berarti kan kalau kita bilang revolusi digital, betul-betul kayak revolusi digital gitu. Kayak rushing banget, semua orang akan membahas ke arah sana. Tapi lebih dari itu, gue melihat ini adalah revolusi ini kan kecenderungannya, revolusi teknologi ini kecenderungannya akan memicu untuk masyarakat mengikuti revolusi juga gitu. Kecenderungannya akan ada konflik sosial. Ini bukan hal yang sifatnya mengada-ngada, karena kita melihat siklus ya. Revolusi industri akan menghasilkan perang-perang besar gitu di dunia. Dan kita berharap sebuah teknologi itu secara ideal akan diterima oleh masyarakat kalau sifatnya tidak revolusioner. Teknologi boleh revolusioner, tetapi perubahan di masyarakatnya evolusioner, jadi bertahap dan smooth gitu. Nah, gue akan mulai diskusi ini ke Gus Emil, berbicara tentang apa sih Gen AI itu, terus apa kemudahannya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia yang lagi senang-senangnya dengan media sosial, yang jadi masyarakat Indonesia ini menjadi netizen pembuli utama di dunia bahkan terkenal ya. Lalu tiba-tiba ada Gen AI gitu. Apa Kenapa signifikansinya Emil bagi sih? kita? Karena Emil anak IF ya, informatika ya. Ya, makanya gue udah Kayak ngebayang pilih kasih jurusan ya. Gus Emil nih Ya, yang paling sorry lah. Kalau pilih kasih, emang layak dipilih kasih sih, udah. Bukan ini Oke. Bandung Iya. versus Jakarta. Under pressure nih. Iya. Kalau misalnya begitu, alasan pilih kasihnya, jawabannya harus tajam. Ya, gue kasih yang tumpul lah, ntar ditajemin. asik. Oke. Bercanda. Oke, ya gini lah ya, kalau kita ngomongin artificial intelligence itu sebenarnya mungkin kurang tepat ya kalau kita ngomongin artificial intelligence. Jadi Kok gue mungkin tahu kita, Emil bakal ngomong gitu ya? Tadi gue udah mikir gitu. iya, karena emang ngomong gitu. Mungkin kita lebih tepatnya kita katakan sebagai teknologi generatif ya. Kenapa lebih pas dikatakan sebagai teknologi generatif? Karena kalau kita ngomongin AI itu punya konsekuensi definisi. Jadi kan AI itu sebenarnya adalah cabang dalam computer science yang belum ada kategorinya, yang masih membingungkan.
Artinya definisi AI itu bisa berubah dari tahun ke tahun. Jadi kita pakai teknologi generatif. Nah, pertanyaannya, kesannya kan kalau kita ngomongin gen AI itu kayak serem ya. Cuma kalau kita gunakan nih sama teman-teman semua nih, yang nanti ya di masa depan akan menonton podcast ini, kita pakai kata teknologi generatif supaya tidak seram juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin teknologi generatif kan artinya teknologi yang bisa menciptakan sesuatu. Nah, kenapa ini tuh bisa jadi sesuatu yang baru? Karena gini, selama ini kan teknologi itu sifatnya dia tuh bisa analytical, dia itu bisa melakukannya, mungkin dia melakukan some kind of proses gitu. Namun ketika kita berbicara teknologi itu bisa mengenerate atau mensintesis sesuatu, ini kan sebetulnya sesuatu yang betul-betul baru ya. Nah, jadi ketika teknologi itu di sini sudah mulai bisa mensintesis sesuatu, dia maka akan menghilangkan fungsi dari tatanan manusia pada umumnya. Contoh gimana? Sebetulnya kalau menurutku, nanti itu perubahan atau transformasi sosial itu tidak akan sebesar revolusi industri atau revolusi komputasi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngomongin revolusi industri kan, kuli-kuli itu yang lenyap gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomongin revolusi komputasi, para ahli hitung dan para clockwork yang ada di kantor-kantor itu jadi hilang digantikan komputer. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, artinya kalau kan isu dari teknologi itu adalah menghilangkan pekerjaan manusia kan sebetulnya ya. Jadi akan ada tatanan sosial yang hilang. Nah, artinya pekerjaan-pekerjaan yang nantinya itu akan hilang, itu justru bukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa digantikan oleh robot. Justru dengan adanya teknologi generatif ini, pekerjaan-pekerjaan yang hilang itu justru nantinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu mengenerate sesuatu atau meng-create sesuatu. Artinya justru bidang kreatif, bidang berpikir, bidang jurnalistik, inilah yang akan hilang nantinya gitu teman-teman. Nah, artinya apa ya? Kalau misalnya kita ngomong, kenapa bisa kita ngomong seperti itu ya kan? Isu yang paling utama itu kan kalau kita ngomongin teknologi generatif ini akan menghilangkan pekerjaan manusia. Pertama yang harus diluruskan dulu, ingat teman-teman di sini yang mohon maaf IQ-nya agak deket-deket 78, boleh bersenang hati karena pekerjaan teman-teman nggak akan hilang. Justru yang pekerjaannya tuh IQ-nya 140, nanti yang bakal hilang nih gara-gara teknologi generatif justru. Nah, jadi ini adalah berita sedih untuk teman-teman yang pinter. Kenapa? Karena kepintaran itu nanti sudah bisa dibantu karena teknologi sudah bisa mengenerate atau mensintesis sesuatu. Contoh apa? Dulu kan desainer grafis itu kalau misalnya mau bikin desain grafis, ilustrasi atau video, itu kan mereka kan harus mikir dulu proses kreatifnya dan segala macam. Kalau sekarang tuh kita ngasih perintah atau kita ngasih beberapa material atau bahan ke teknologi generatif ini, mereka akan bisa membuatkan alternatif bahkan gitu ya. Ya memang tidak akan jadi solusi. Solusi akhirnya itu nanti harus dibantu oleh editor utama atau misalnya ilustrator utamanya nih untuk bikin, oh gue mau ilustrasi akhirnya kayak gini. Nah, namun kan ketika untuk mengenerate opsi-opsi tadi itu semua kan AI di sini sudah bisa memberikan opsi-opsi itu tadi gitu kan. Nah, terus itu yang pertama ya. Jadi pekerjaan kreatif itu bakal hilang. Yang kedua, itu justru sebenarnya adalah masalah penulisan teman-teman ya. Nantinya itu untuk nulis artikel, laporan atau skrip itu tuh juga akan hilang teman-teman di sini. Kenapa? Karena ya proses penulisan ini sesuatu yang sifatnya kan mengenerate dan mengelaborate isi pikiran kan. Justru nanti yang nggak akan hilang itu adalah yang bisa membuat outline-nya, menyediakan datanya, memvalidasi datanya, dan mendesain naratif yang ingin disampaikan untuk siapa sih yang mau dicuci otak oleh artikelnya gitu kan. Nah itu yang nggak akan bisa diganti. Justru di sini ada yang sebenarnya kontraintuitif. Generatif AI ini paling berbahaya untuk programming. Karena sekarang tuh udah banyak banget developer atau software engineer yang dipecat. Jadi justru di sini tuh orang pertama yang dipecat karena adanya generatif AI ini adalah engineer, software engineer. Ini adalah ironis, mereka yang membuat mereka yang dipecat gitu kan. Pertanyaannya kenapa seperti itu gitu? Karena memang mesin itu untuk beberapa level kode-kode yang memang bukan kode-kode yang sifatnya itu code block utama dari suatu sistem atau bukan core process, itu tuh sudah bisa dikerjakan oleh bantuan asisten tools atau misalnya AI tools or whatever gitu ya. Kita sebut aja misal Microsoft Copilot yang di bawah GitHub atau misalnya kita pakai Cursor AI gitu. Ya itu tuh udah bisa dikerjakan semua. Nah, nantinya juga di aspek-aspek ini tuh bisa turun juga sampai ke edukasi dan bisnis. Jadi nanti itu ke depannya adalah justru pekerjaan yang membutuhkan IQ tinggi akan hilang teman-teman ya di Oke. sini. Lu udah 2 Itu kali ya dulu. menekankan itu ya. Ada sebuah perubahan yang dimana teknologi baru ini akan menghilangkan jenis pekerjaan tertentu Yang atau
Atau Yang mungkin membutuhkan IQ tinggi. karena IQ tinggi. Karena begini, kalau kita lihat Iya, evolusi industri di awal, itu juga menghilangkan banyak pekerjaan lama, tetapi memunculkan pekerjaan baru gitu. Bahkan kapasitasnya lebih betul. besar lagi gitu. Nah sekarang gue ngebayangin ya, karena gue baru nih, gara-gara gue lagi nulis disertasi, gue kebantu banget nih dengan AI, terutama ChatGPT lah. Gue sebut merek ya, nggak apa-apa ya. Karena hanya itu yang gue Hmm. inget, yang gue tahu dan gue pahami. Gue kayak ngebayang, gue tuh di dunia gue, mungkin di dunia udahan, dunia code Jaha juga, terutama apalagi Gus Emil ya. Gue tuh kayak dengan ChatGPT gue sekarang, kayak gue seakan-akan Tony Stark yang bertempur dengan bidang gue, yang ditemani oleh Jarvis gitu loh. Yes. Helpful ketika gua Iya. hancur babak belur mendadak harus tempur gimana pun, Jarvis selalu di samping gua. Tapi Jarvis bukan andalan gua, karena perang sebenarnya bukan di situ. Dia hanya asisten yang serba bisa gitu, anytime. Karena 3 device gua, laptop, handphone, dan tablet, itu terhubung dalam satu akun ChatGPT yang sama. Jadi anytime gue sangat terbantu gitu, apapun gue nongkrong dimanapun, di komunitas apapun. Oke, sebelum gue akan menanyakan lebih lanjut ke Gus Emil, gue potong sebentar. eh Dalam dunia pekerjaan bisnis ya, gue alihkan ke Uda Alan nih, sebagai salah satu pebisnis yang memiliki perusahaan sendiri yang malah melintang kemana-mana. Sekarang pun lagi posisinya berada di Turki dan Irak ya. Ya udah ya. Nah, gimana nih posisi AI ini dalam dunia pekerjaan Uda? Seberapa asisten pribadinya AI untuk pekerjaan Uda? Atau bahkan mungkin di luar pekerjaan gitu. Mic-nya dihidupkan dulu udah. Pasti banyak, kedengaran nggak sekarang? Pasti Oke, banyak sekali kedengeran. sih membantu ya. Tadi kan Bang Topan bilang untuk ini ya, bantu dalam hal jadi asisten. Tapi kalau gue balik tadi ke nggak tahu nambah, nggak tahu merevisi sedikit atau menjelaskan atau mengklarifikasi dikit dari yang Emil bilang, kalau buat gua rasanya Gen AI itu kenapa spesial? Karena Gen AI itu hanya Gen AI itu atau Gen AI lah yang bisa kasih kita satu tool yang bisa meng-create sesuatu yang baru, be it konten, report atau apapun, seperti dibikin sama manusia. Kalau misalnya AI teknologi atau tool AI yang sebelumnya, yang kita udah mungkin beberapa udah akrab juga, yang isinya itu dipakai untuk menganalisis bisnis, menganalisis sesuatu, atau untuk memprediksi sesuatu, itu kan dia nggak memproduce konten atau memproduce sesuatu yang seperti diproduce sama manusia. Ini yang bikin, kalau buat gue pribadi, Gen AI itu spesial banget gitu. Mungkin power di belakangnya untuk memprediksi sesuatu, menganalisis sesuatu itu kita udah punya dari lama, tapi hanya Gen AI yang ngasih kita, mengakomodasi kita, memanfaatkan AI untuk mengenerate sesuatu yang completely new. Mungkin tadi disebut tadi juga sintesis lah, atau gabungan dari pemahaman atau pengetahuan orang yang sebelumnya. Ya baik apa dengan eh, apa namanya, dengan feature atau dengan Gen AI itu kan pada dasarnya bukan library dari information, bukan pustaka dari informasi. Gen AI itu sebenarnya library dari vektor yang menghubung-hubungkan tentang konteks, tentang kata, tentang sesuatu. Apapun yang kita punya sekarang itu, otak kita kan sebenarnya nggak bisa menyimpan semuanya. Tapi clue-cluenya itu di otak kita tuh bisa dihubung-hubungkan seakan-akan pakai vektor di kalibrasi atau di ejawantahkan melalui Gen AI. Jadi memahami sesuatu itu pakai vektor-vektor itu kan. Ini yang buat gua Gen AI itu, yang bikin Gen AI itu spesial banget. Jadi kalau misalnya ujungnya bikin report lah, bikin proposal, pokoknya mau bikin sesuatu lah yang harus diproduksi dari otak itu, Gen AI itu bisa bikin sekarang. Itu buat gue membantu banget. Gue ceritakan waktu itu di Reboan atau di mana ya, untuk menyusun agenda
logistik pengiriman barang selama seminggu di daerah selatannya Irak ini, gue bisa pakai Gen AI, itu udah dapat gambaran besarnya yang efisien dan efektif hari demi hari, mana yang lebih dekat, sampai ke mana yang lebih jauh, terus dengan stopnya di mana, checkpointnya di mana, itu udah tanpa gue harus hire orang logistik sendiri. Predictive AI, analytical AI, atau bahkan computer vision atau apapun itu kan menunggu kita untuk mengenerate sesuatu gitu. Tapi Gen AI, dia generate for us. That's the beauty of Gen AI. Tapi udah tadi sempat bilang atau menganalogikan seperti perpustakaan, tetapi bukan bukan perpustakaan itu sendiri ya, bukan sumber buku, tapi vektor. Gue agak bingung dengan bahasa istilah vektor. Tapi apakah bisa disebut Gen AI dalam sebuah library itu seperti asisten pustakawan atau pustakawan itu sendiri? Bisa, tapi dalam hal yang jauh lebih kompleks dari itu. Kan ini kita ngomong tentang konteks kata, angka, atau sesuatu. Kuda sama keledai secara vektor tuh lebih dekat kan. Tunjuknya lebih dekat. Kuda sama kucing agak lebih jauh. Kuda sama meja, biarpun kakinya 4, itu makin jauh. Vektornya makin jauh. Itu kalau misalnya konteksnya dipelajari dengan basis data yang jumlahnya triliun, Emil mungkin lebih tahu berapa triliun atau berapa puluh triliun dan berapa layer transformer contextualize itu yang dia kita kan nggak tahu ya. Bahkan yang bikin atau OpenAI sendiri mungkin nggak tahu gimana jadinya mapping dari layer transformer konteksnya itu. Tapi kalau dibilang pustakawannya yang jadi Gen AI-nya dalam bentuk yang paling basic mungkin iya, karena pustakawannya tahu bukunya di mana gitu. Tapi ini malah pustakawannya juga harus tahu antara buku ini sama buku ini tuh hubungannya apa, antara buku ini sama buku ini tuh kontradiktif nggak, buku ini sama buku ini tuh jauh. Jadi it's beyond pustakawan. Mungkin gue jump in dikit kali ya ke Bang Topan sebelum nanti mau dioper bolanya lagi ke Coach Jaha apa gimana. Jadi ini Bang, pustakawan yang tadi diomongin nama Udala nama Bang Topan tuh sederhananya gini. Generatif AI itu seperti seorang pustakawan di sebuah perpustakaan yang hafal isi bukunya kata per kata, halaman per halaman, dan dia memiliki IQ sekitar 130-an. Kan kasarnya gini ya, ini secara umum, orang-orang yang setelah lulus S1 itu, IQ-nya itu pada diukur pada saat lulus tuh minimal 120 kan, undergraduate ya, kalau dia kuliahnya benar. Nah, setelah dia itu lulus S2, kalau diukur dengan benar tuh IQ-nya harusnya di sekitar 130. Nah, kalau dia udah lulus S3, siapapun itu kalau kuliahnya benar, IQ dia tuh 140 gitu kan. Ya memang IQ manusia bisa naik. Menuju 140. Ya, nah kalau masalahnya gini, Gen AI itu sekarang, ChatGPT, memang sudah sekitar 140. Jadi bayangkan ada seorang pustakawan yang hafal semua isi bukunya di dalam perpustakaan itu dan bisa menjelaskan kalau kita tanya dengan IQ sekitar 140 atau kecerdasan selevel anak yang memang habis lulus doktoral atau PhD, kurang lebih ya. Artinya ya itu memang pekerja, balik lagi ke yang tadi disampaikan di awal tesisnya, nanti tuh manusia tuh pekerjaan yang hilang itu adalah pekerjaan yang butuh IQ tinggi. Artinya manusia tuh nanti mungkin butuh EQ, SQ, or whatever kali ya yang jadi berharga nanti ke depannya ya. Jumpin ya, tapi ini bukan cuma masalah IQ aja. Kalau orang, ini ada hubungannya sama memori juga. Gen AI, memorinya, network seluruh dunia, orang, memorinya, itu kapasitas apa yang bisa disimpan di kepalanya aja. Nggak ada hubungannya sama IQ. Tapi kalau Gen AI, setiap kita masukin konteks ke dalam OpenAI atau ChatGPT atau Gemini atau Meta itu, orang dimanapun langsung bisa dapetin benefit dari seberapapun kecilnya dari konteks yang kita masukin itu, karena dia belajar kan. Kalau pustakawan di sana Amerika sama pustakawan di perpustakaan UI kan dia nggak connect, nggak ada direct network yang menghubungkan mereka. Oke. Gue merasakan sebuah ketakjuban dengan dengan substansi AI
dari Uda maupun dari Gus Emil. Walaupun gue agak setuju dengan salah satu wamen kita yang membahas tentang kadang-kadang AI itu suka mengada-ngada atau halu. Gue pernah mencoba itu juga di beberapa hal yang gue coba tanyakan, dan mereka AI tersebut agak-agak halu, malah memberikan sebuah informasi yang fake, betul-betul fake. Gue cek jurnalnya apa segala macam, nggak ada itu. Nah, mungkin ini AI yang sedang S1 menuju S2 gitu. Si vektornya atau si saraf-saraf ininya sedang mengembangkan diri. Gue nggak ngerti juga sih prosesnya gimana pembuatannya. Tapi gua cut dulu karena ini sebuah pertanyaan yang agak-agak gua akan tembakkan ke Uda maupun apalagi ke Gus Emil. Eh Sekarang gue tuju ke Coach Ke Jaha. Coach Jaha dong, udah nunggu Karena tuh. gini, proses ini kan nggak mulus ya. Gue lihat ini ada sebuah teknologi baru di Indonesia. Semua mahasiswa S1 udah mulai pada pakai AI. Tetapi ya kita sebagai pengguna aktif sih iya pasti, karena mahasiswa pada pakai itu semua, dan teman-teman gue dosen pada melihat sekarang, waduh anak-anak S1 sekarang bagus-bagus ya hasil tugasnya gitu. Pakai AI, tapi ya mau gimana lagi kan, seluruh kampus di dunia ini mengalami kejutan seperti itu. Nah, gue akan ini dengan Coach Jaha karena ini terkait dengan evolusi sosial yang harusnya teknologi ini cukup smooth diterima oleh masyarakat seluruh dunia, bisa diterima oleh seluruh lapisan kelas masyarakat gitu ya, apapun ininya, apapun strata ekonominya. Gimana penyerapan masyarakat terhadap edukasi ya, atau kita sebut edukasi formal dan non formal lah. Menurut Coach Jaha gimana sih fenomena ini? Karena ini seperti kaget banget gitu bagi gue. Gue ngeliatnya gini, satu, cara manusia belajar atau kompetensi yang akan diakuisisi akan jadi berubah gitu ya. Jadi kalau tadi Emil bilang atau tadi yang udah Gus Emil bilang atau udah Alan tadi ceritain, itu kan sebenarnya begini, ada kita prompt ke AI, apa teknologi generatif, bahasanya Emil, gue pikir menarik ya penggunaan kata teknologi generatif. Terus dia mengeluarkan sesuatu yang sangat kompleks di luar kemampuan intelijensi rata-rata penggunanya gitu ya. Nah, akhirnya gue mikir juga sih sebenarnya apa yang akan terbentuk dari proses itu gitu. Sebenarnya akhirnya manusia akan satu ya, dia akan mendevelop kemampuan belajar dari cara bertanya gitu. Dari cara bertanya. Jadi gini, anak-anak yang dulu waktu sekolahnya nggak rajin nanya ke gurunya, pasti begitu ketemu AI akan gagap karena dia tidak dibiasakan untuk bertanya, itu satu. Terus kedua, kemampuan mengaudit, karena jawaban AI itu tadi ya bisa halu, bisa bahkan fake gitu ya, fake news, fake artikel dan lain-lain gitu. Jadi kemampuan mengaudit itu dua kemampuan yang akan jadi tumbuh dengan belajar ini gitu. Tapi ada juga sesuatu yang akan hilang, yaitu apa namanya, kemampuan meretain itu sebagai sebuah memori, bukan memori mungkin ya, sebagai sebuah pengalaman belajar. Karena gini ya, gue kemarin tiba-tiba klien gue bilang, bisa nggak hari Jumat bilang, bisa nggak bikinin 2 report untuk hari Senin, temanya ini, bukunya ini, baca ini, bahannya ini, tambahin ini, segala macam. Gila, 2 hari 2 report gitu ya. Gue Sabtu Minggu nggak ngapa-ngapain tuh, kecuali ngerjain itu doang. Dan mudah-mudahan gue nggak nyebut nama klien gue nggak denger kali ya, nggak tahu juga. Gue frankly pakai AI gitu ya. Gue pakai AI, wah AI-nya mulai jadi gitu, begitu dia mengeluarkan sebuah apa teknologi generatif ini mengeluarkan masukan bahwa akan seperti ini reportnya, kontennya ini dan lain-lain, itu kan gue audit gitu ya. Gue audit, gue cek sana kemari, ternyata oke, ini ada yang ini. Setelah gue beresin, terus gue kritisi sampai akhirnya jadi gitu. Nah udah jadi, gue baca, wih gila bagus banget ini gitu ya. Ini sesuatu yang tadinya gue pikirin tapi jadi jauh lebih detail dan jadi bagus banget.
Tapi begitu gue submit, gue lupa report gue ngomong apaan sih. Nah, itu satu yang gue sadari itu ya. Jadi karena proses kita lebih banyak pada mengaudit, sama bertanya, maka proses pengalaman belajarnya, apa yang dihasilkan itu untuk kita own sebagai pengetahuan baru, itu jadi berkurang frekuensinya. Apalagi kita tahu itu nanti ada kok di repository AI kita itu ya. Nah, yang terakhir menurut gue yang paling menarik, karena lo tadi bawa masalah revolusi gitu ya, supaya diskusi ini lebih menghangat. Menurut gue ada satu hal yang akhirnya ini akan AI sebabkan, yaitu gini, AI boleh ngasih rekomendasi apa aja, kayak udah Alan tadi bilang, oh ini peta logistiknya kayak gini, ini jadwalnya kayak gini-gini, AI bisa. Tapi nanti eksekusinya kan tetap manusia. Dan ketika mengeksekusinya, manusia yang mengeksekusinya punya keberanian nggak untuk jalanin itu. Sehingga akhirnya yang ketiga, yang akhirnya manusia belajar adalah untuk menjadi lebih berani gitu. Ngambil keputusan atas segala sesuatu yang sudah disiapkan oleh AI. Walaupun sudah diaudit, sudah dikritisi, di prompt yang sampai dia sangat tajam. Nah, keberanian manusia menjalankan itu adalah menurut gue skill yang berikutnya muncul. Nah, kalau kita melakukan revolusi pembelajaran dari kecil, anak-anak diajarin berani, artinya kalau nggak salah revolusi itu kan terjadi berapa tahun sekali, Bang Tovan? Hampir 100 tahun ya. Tapi tergantung sih, dia kan lokus-lokus 100 tertentu. tahun sekali ya. Iya. Gitu ya. Artinya bisa jadi revolusi akan makin sering terjadi gitu. Ngelawan pemerintah karena anak-anak belajar menjadi berani mengeksekusi segala sesuatu yang diproses oleh teknologi generatif ini gitu. I see. Nah, itu dulu deh. Iya. Biar seru aja. Dia nyambung dengan episode kita yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Bahas tentang pendidikan adalah sebuah pembebasan itu dari siapa namanya? Freire. Tapi ini gue balikin lagi nih ke Gus Emil ya. Tadi gue dapat 2 poin dari Coach Jaha. 2 poin yang rada-rada imajinatif lah. Sedikit pertanyaannya imajinatif. Pertama, apakah yang paling imajinatif adalah apakah mungkin, ini pertanyaan banyak orang juga sih, yang nonton film Terminator. Apakah mungkin akhirnya kita yang sekarang kita mendrive atau meleading proses penggunaan AI, manusia, kita sebagai manusia, atau nanti seperti film Terminator, pintaran buatan ini betul-betul mandiri gitu, bisa menyetir kehidupan manusia. Secara antropologis memang teknologi dengan manusia itu bisa saling mempengaruhi gitu. Beberapa antropolog melihat itu gitu ya. Itu yang pertama. Ini juga dengan kaitannya dengan cognitive science dan antropologi. Lalu seperti revolusi teknologi sebelum-sebelumnya, termasuk revolusi industri, apakah manusia akan kehilangan memiliki kelebihan yang satu tetapi kehilangan kemampuan-kemampuan lainnya gara-gara ini gitu, gara-gara perkembangan teknologi AI. Ini gue lempar dulu ke Gus Emil. Ini dua hal nih yang gue tangkap dari analis lagi deh, sama. Enggak, gue kali ini hari pakai kapasitas sebagai Gus lah. Nah, jadi kalau masalah sebagai sentient being tuh it will never happen ya, karena sebenarnya gini, manusia itu kan di agama-agama samawi ya, itu dijelaskan memang Tuhan itu menjadikan manusia itu seperti Tuhan di muka bumi. Maksudnya memang diberikan kemampuan atau asma-asma yang memang bisa menirukan kemampuan Tuhan, even to realize anything unless one thing. Satu hal yang manusia itu tidak pernah bisa lakukan, menciptakan ruh. Karena sentient itu kan terkait dari ruh kan, sebetulnya kan. Kesadaran untuk mengubah realita dan menuliskan ulang takdir kan, sebetulnya ya. Nah, artinya sebenarnya kalaupun memang itu terjadi ada Terminator, artinya itu hanyalah ya kemungkinan adanya kesadaran manusia yang dipindahkan atau ruh manusianya itu dipindahkan ke badan Terminatornya itu, kalaupun ada ya dalam imajinasi ekstrim. Namun selama memang ruh itu tidak dipindahkan dari manusia ke Terminatornya, atau ruh manusia kita ini dipindahkan ke tubuh robot,
itu tidak akan pernah bisa menjadi sentient being yang memang dia tuh punya kehidupan sendiri ya, pemikiran sendiri, keinginan sendiri gitu kan. Nah, terus berikutnya lagi, kalau emang misalkan kita lihat revolusi-revolusi yang terjadi ya, yang disebabkan karena teknologi dan wabah ya, sebenarnya kan dulu revolusi pertanian ya, bukan Green Revolution ya. Revolusi pertanian pertama itu kan munculnya di Mesir kan setelah wabah belalang ya, waktu itu kan. Jadi apa ya, itu adalah titik di mana umat manusia itu mulai berubah dari hidup nomaden menjadi agraris di Mesir kan waktu itu ya. Nah itu kan memang biasanya memang karena setelah mulai adanya wabah belalang, manusia mulai menemukan sungai, jadilah revolusi pertanian. Nah berikutnya yang kalau misalnya kita lihat tuh memang ada wabah juga pada saat kayak kekaisaran Romawi itu udah mulai melemah dan munculnya Yesus Kristus kan di Romawi dekat-dekat abad awal Masehi, Al-Masih dilahirkan. Itu kan ada revolusi kekaisaran Romawi kan. Nah, revolusi kekaisaran itu adalah titik di mana maksudnya mulai adanya ketidakpercayaan lagi terhadap penguasa besar lah dari sana. Nah, namun yang benar-benar berubah titik Renaissance itu kan terjadi saat Black Death abad 14. Nah, pada saat Black Death itu kan menciptakan manusia itu memulai sanitasi. Jadi kan sebenarnya revolusi yang terjadi itu adalah revolusi sanitasi kan sebetulnya. Nah, begitu ada revolusi sanitasi, angka harapan hidup masyarakat global naik 2 kali lipat kan setelah Black Death ya. Justru setelah setengah populasi dunia hilang, angka harapan hidupnya naik 2 kali lipat gitu. Nah, dari sana masuk ada wabah besar London, kebakaran besar London. Nanti gue nggak tahu juga ya, anak sejarah lebih tahu lah gitu kan. Nah, karena anak sejarah ini lebih tahu, memang dari sana kan ada ya ini ya, gue bisa bilang ada revolusi sains ya, maksudnya di sekitar abad 17 gitu. Nah, dan juga dari sana masuk, jadi revolusi Renaissance dulu, setelah Renaissance baru masuk hard science ya kalau gue bilang. Jadi kita masuk dari soft science dulu, baru masuk ke ranah si hard science. Nah, terus dari sana juga kita lanjut lagi abad berikutnya, baru dari situ kan revolusi kan terjadi setiap setengah milenia sekali. Nah, baru habis itu kan mulai konsisten 1 abad sekali kan. Pertama, revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama itu kan revolusi industri di mana itu juga kebetulan di awal 1700-an, di awal abad 18 ada wabah smallpox kan atau wabah cacar. Dan wabah cacar ini yang memang menciptakan munculnya adalah vaksin pertama dan juga membuat manusia itu mengalami revolusi manufaktur. Revolusi manufaktur ini mengubah produktivitas manusia. Nah, kemudian berikutnya di abad 19, di tahun 1800-an kan kita muncul revolusi industri kedua ya. Revolusi industri kedua saat itu ada wabah apa di abad 1800-an awal, kayaknya sekitar 1820-an juga ya waktu itu ya. Itu ada kolera. Dan di situ juga jadi menarik nih, ada pandemi, ada revolusi. Revolusinya apa? Yang sebelumnya adalah revolusi berbasis mekanik. Di abad 19 itu ada revolusi berbasis belum telekomunikasi ya. Masih revolusi berbasis electrical dan chemical gitu kan. Nah, kemudian masuklah ke abad 1990-an. Di sini adalah munculnya revolusi diawali dengan flu Spanyol kayak COVID, dan juga dari sini ada modernisasi transportasi sebetulnya kan, yang kita lihat ya, ada modernisasi transportasi. Nah, terus berikutnya di tahun 2020-an itu, kalau misalnya ditanya, katanya kan kita sebetulnya ada revolusi digital ya. Jadi ya, mungkin sebenarnya bukan revolusi kita masih belum bisa bilang juga nanti revolusinya apa, kan kita ada kasus COVID ya. Nah, terus kalau misalnya kita mencoba sedikit menjadi futuris ya. Jadi artinya kan manusia itu harus mengalami suatu pandemi besar, baru mereka mulai bebenah secara society. Ketika mereka bebenah secara society ini, muncullah teknologi baru gitu. Nah, manusia itu pada saat sekarang itu awalnya ada revolusi yang pertama itu kan, dan setiap revolusi itu kalau menurutku ya, ini analisisku aja ya, bukan analisis anak yang belajar master atau doktoral di bidang sosial. Jadi gini, setiap ada revolusi, ada hal yang membaik dan ada hal yang memburuk dari suatu peradaban. Kalau misalkan kita lihat ya, pada saat kita berbicara tentang revolusi industri kedua gitu kan, waktu itu hal yang membaik apa sih? Hal yang membaik itu manusia jadi mengenal listrik, habis manusia itu mengenal listrik, dari sana itu manusia itu juga jadi mulai belajar lagi untuk membuat pekerjaan-pekerjaan itu jadinya lebih efisien. Cuma kekurangannya apa? Menciptakan global warming gitu kan. Nah,
Berikutnya, hal yang baik apa sih dari adanya transportasi, revolusi transportasi di abad 20? Revolusi transportasi di abad 20 itu kan menciptakan peradaban di mana manusia itu jarak tidak lagi menjadi masalah. Dulu dari Jakarta Surabaya aja bisa 2-3 minggu, sekarang bahkan udah Alan nyampe ke Irak hanya kurang dari sehari gitu kan sebetulnya ya, dari Tadi Indonesia ke pertanyaannya Irak. apa sih? AI akan bikin Kan itu revolusi, akan mendorong revolusi, akan menciptakan apa? atau Nah, artinya kan kita harus AI akan harus melihat bikin melihat pola sejarah nih, apa sih yang membaik dan memburuk. Karena Nah, cuma gini, yang memburuk betul betul. apa? Menciptakan urbanisasi. Artinya ada ketimpangan populasi kan sebelumnya. Nah, jadi kalau di abad ke-19 itu terjadi adanya ketimpangan 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 energi atau ketimpangan alat produksi, di abad 20 itu menciptakan ketimpangan populasi, urbanisasi berlebihan. Nah, sekarang ini yang harus kita tanya itu adalah kita tuh akan intelektual manusia itu akan membaik. Namun trade-off-nya justru adalah intelektual ini nantinya akan berkumpul hanya pada titik-titik tertentu di peradaban yang sudah matang. Artinya, seperti yang banyak disampaikan narasinya oleh para futuris, dampak terburuk dari revolusi AI ini adalah hilangnya kelas menengah, dan itu betul. Karena di sini tuh nanti tuh hanya akan tanda kutip ya kelas elit dan kelas budak lagi gitu dunia. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita berbicara masalah dampaknya itu ke sana. Kenapa? Karena orang yang bisa mengakses AI itu nanti tuh semua orang tuh bisa kayak punya asisten dengan IQ 140 gitu kan. Yang nggak punya akses, udah kesulitan ekonomi, mereka bego. Jadi mungkin apa ya, kalau yang dunia ini akan bisa menjadi distopia, mungkin betul ya. Kenapa? Mungkin bisa juga jadi utopia, namun bisa juga menjadi distopia gitu. Karena cuma yang jelas tuh adalah AI ini benar-benar berbahaya. Kenapa? Karena yang pinter makin pinter, yang goblok makin goblok. Dan itu beneran, ini benar-benar kerasa sekali loh sekarang ya. Aku tuh kelihatan di sini ya, teman-teman yang kalau di lingkungan kerja, atau kan sekarang aku lagi diminta bimbing beberapa mahasiswa juga ya. Itu kelihatan banget mahasiswa atau misalnya beberapa rekan kerja yang setiap hari pakai AI dan setiap hari tidak pakai AI. Itu beda banget. Walaupun mungkin critical thinking-nya itu nggak bisa diasah dengan AI ya. Kalau kayak kata Coach Jaha kan experience itu harus dirasain langsung. Yes, that's true. Namun hal yang berbeda itu adalah terkait produktivitas apa yang bisa dihasilkan. Itu udah kayak bumi sama langit antara yang make dan enggak gitu. Oke. Nah, artinya produktivitas ke ekonomi akan terjadi ketimpangan, dan memang para futuris meramalkan ini kalau tidak kita antisipasi, ini betul-betul akan melenyapkan kelas menengah di seluruh dunia sebetulnya. Oke. Nah, itu dibalikin lagi lah ke Bang Topan, Ini Coach Jaha gue atau udah agak-agak. Alan. Tadinya gue hampir nggak setuju nih dengan Gus Emil karena seperti apa ya? Karena ini kan cara pandangnya sosiolog-sosiolog zaman 1700-an ya. Agus Comte itu selalu berpikiran garis sejarah itu selalu linear gitu. Jika ini maka itu, logikanya begitu. Kausalitasnya begitu. Tapi kan itu diajar sama generasi sosiolog-sosiolog zamannya Einstein juga tuh, Weber dan kawan-kawan. Tidak, jika begini relatif tidak akan begitu, tetapi dia akan jalur sejarahnya akan bisa bermacam-macam, tidak linear atau disebut non-linear. Nah, ada satu hal yang tadi agak lupa Gus Emil bilang, antara faktor penentunya adalah di revolusi dan pandemi penyakit ya, atau epidemi atau jenis-jenis penyakit. Ada satu lagi konflik sosialnya, perang dunia atau perang-perang besar. Itu juga kan men-trigger pengembangan ekonomi lebih eksponensial gitu. Dan perang itu kebetulan di 300 tahun terakhir agak kerap terjadi, terutama di Eropa ya. Karena kita selalu, gambaran kita kan selalu Eropa sentris gitu. Termasuk Barat lah, termasuk ya Amerika juga, perang sipil dan segala macam. Nah, artinya memang kalau gue sih ngelihatnya begini, kemungkinan betul ada dua macam, antara dua kelas yang berbeda secara ekstrim, atau mungkin kalau kita sadari hal ini, kita bisa meminimalisir bencana-bencana yang sifatnya sangat ideologis, karena sifatnya sangat manusiawi. Manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, maka akan tercipta dua poros yang besar gitu. Tapi seperti yang tadi Coach Jaha bilang juga, gue ngerasa masih ada penyelamatan di sini. Dengan adanya pendidikan yang lebih dialektis, maka mudah-mudahan kita lebih terbebaskan, belajar dialektis dari awal lagi, dari anak TK mulai sadar dengan AI, mulai melatih cara bertanya. Karena kan teknik bertanya itu
teknik paling basic dari penciptaan pengetahuan ya, filsafat gitu. Iya. Dan kita banyak luput di situ karena sistem pendidikan yang sangat industrialis, sangat patriarkis, sangat coach bisa dibilang sangat didikte gitu dari kecil untuk menghasilkan teknokrat yang siap tempur, siap jadi pekerja yang kompeten di skrup-skrup. Gue pakai bahasa agak aktivis di skrup-skrup kapitalisme gitu. Dan Gue Oh, jamin dikit, boleh nggak? anarko-sosialis, Gue jamin dikit, sosialis. bisa nggak ya? Gini, anarko-sosiologis. Gimana? gue melihatnya gini ya. Tadi Gus Emil dan Bang Tovan itu menggunakan pendekatan quadratic cycle gitu. Gus Emil quadratic cycle gitu, bahwa ada naik Iya. turun ini segala macam gitu ya. Itu terus juga yang terbaru itu kan Ray Dalio ya, Ray Dalio. Cuma semuanya itu kan analisanya berhenti pada dimana ketika AI lahir. Nah, gua berpikiran gitu ya, cycle ini ada kemungkinan akan berubah juga gitu. Maksudnya ada suatu hal yang terdisrupsi, jadi quadratic cycle atau mungkin Ray Dalio cycle mungkin tidak applicable lagi. Nah, gimana menurut teman-teman lah ya? Coba dari udah Alan dulu kali apa ya? Karena Dalan boleh. tadi kayaknya udah disimpan untuk diledakkan seperti nuklir nih. Enggak. Tapi Oh, banyak enggak. banget tadi kita sekali Bang Tovan nggak dipotong-potong, jadi gue bingung. Tadi dari Intinya, yang Coach Jaha bilang, eh, Menteri bilang kalau AI itu banyak jawabannya ngawur. Memang WA itu kan generatif AI itu bukan buat memberi solusi yang akurat, yang seperti kan 5 kali 7 kali 8 berapa. Itu bukan Gen AI itu bukan kalkulator kan. Dia tadi itu library of context, library of vector antara konteks, antara data. Jadi purpose-nya itu. Terus tadi Gus Emil bilang bisa jadi sentient apa enggak. Itu kan nanti ke revolusi ya. Kayak Ray Kurzweil bilang bisa kan. Itu kalau pandangannya Kurzweil yang buku barunya itu apa? Singularity is nearer yang baru kita bahas, baru dibahas Iya. juga kan. singularity Tapi is near. ada grup AI experts lain yang kayaknya orang Prancis yang jadi AI chief-nya di Meta, Yann LeCun, percaya kalau nggak akan pernah jadi sentient. Atau ada middle ground-nya yang bilang bisa disimulasikan seperti sentientnya itu. Kalau menurut gue memang itu ujungnya kan tergantung percaya apakah AI ujungnya pattern recognition yang dipelajari sama AI itu bisa belajar untuk punya consciousness. Consciousness itu subjective consciousness ya, tahu tentang eksistensi dia dan pokoknya tahu tentang keberadaannya. Susah gimana mendefinisikan consciousness beda sama intelligence kan. Kalau percaya nanti bisa disimulate consciousness itu satu syarat untuk sentient lewat. Terus yang kedua bisa merasakan sakit, pain. Binatang itu bisa ngerasain pain, makanya itu masuk ke jalur sentient kan. Tapi kalau AI nggak bisa ngerasain sakit, nggak bisa ngerasain sedih. Kalau dicubit sakit, AI itu gimana caranya kalau dicubit bisa ada rasa sakit. Tapi kalau misalnya itu sebenarnya urusannya elektrochemical, biologi, chemical itu, tentunya itu bisa disimulasikan, bisa dimatrikskan, bisa dijadiin juga nantinya. 2 selesai syarat jadi sentient. Menarik. Terus yang ketiga, AI nggak punya niat atau intentionality ya. Kalau misalnya intentionality itu bisa di-emulate di dalam program, kan AI itu sebenarnya dia memprogram AI juga. Bedanya AI sama program dalam konteks konvensional lah, program itu kita yang bikin kan. Kalau AI itu produk turunan dari AI itu bukan berarti manusia yang bikin, bisa jadi AI-nya yang bikin. Nah, ujungnya bisa AI itu punya komponen intentionality di how it thinks, the brain behind it.
Nah, kalau tiga-tiganya, subjective consciousness bisa tercapai dengan simulasi apapun. Kalau pain atau rasa sedih, rasa sakit, rasa nggak bahagia bisa disimulasikan ada. Terus kalau intentionality, sense of purpose, sense of desire itu bisa ada, itu sentient sebenarnya. Makanya itu yang menandain kalau misalnya ada sentient being itu aware sama eksistensinya dia, bisa ngerasain sakit, punya niat, punya desire, punya sense of purpose kenapa dia ada. Nah, kalau revolusi, gue yakin lama-lama, kalau kita ini baru beberapa dekade ya, dan kalau generatif AI baru 2 tahun apa 3 tahun ya, gimana 200 tahun lagi? Gimana 500 tahun lagi? Itu masih awal banget. Kalau dalam waktu 3 tahun aja udah bisa bikin gini, gimana gabungan Boston Dynamics sama robotnya Boston Dynamics yang bisa bikin robot yang udah bisa joget respon ke sesuatu salaman itu digabungkan sama transformer apapun yang di belakangnya sekarang 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, menurut gue emang kita bisa jadi useless kalau misalnya Nah, itu. Nah, tapi gini, apa namanya? Terus, oke. Gimana? Enggak, gue nangkep kata itu dulu. Gue kunci dulu, useless sebagai manusia. Oke, lanjut. Dah. nanya dulu. Iya, menurut gue itu memang bahayanya itu tadi Emil, gue setuju. Yang paling utama, yang paling immediate danger-nya itu kesenjangan sih. Orang yang nggak punya akses sama ke AI atau nggak punya akses ke gimana belajar untuk makin bisa memanfaatkan Gen AI, itu ketinggalannya bakal jauh dibandingkan orang atau grup yang nggak bisa mengeksploit atau memanfaatkan AI. Negara yang nggak punya power mengontrol AI teknologi itu akan punya gap beneficial yang jauh lebih tinggi daripada negara yang nggak punya power untuk, atau negara perusahaan-perusahaan negara itu nggak punya power untuk mengontrol power dari AI computing power itu, karena bisa dimatiin aja kan. Itu udah tergantung sama AI. Terus di mana weather forecast atau gimana memanipulasi apapun yang bisa dimanipulasi sama computing power AI, kan kita jadi nggak punya akses. Jadi menurut gua immediate threat-nya itu ada di kesenjangan. Dan kesenjangan itu yang pertama ya negara-negara maju, penduduknya, rakyatnya dan aman. Negara-negara yang nggak punya power untuk AI itu ya akan jadi ya akan gampang untuk masuk ke kategori useless. Iya. Kalau antara orang di negaranya sendiri juga gitu. Orang yang di daerah yang nggak punya akses, yang masih struggling untuk coba coping up sama kemajuan sosial media, teknologi. Sekarang ada lagi yang namanya Gen AI, nggak bisa punya akses ke situ, dibandingkan atau diadu sama orang di Cina yang, bukan jangan ke Cina, di kita yang mungkin di Jakarta, di kota yang bisa untuk anak sekolahnya misalnya pakai ChatGPT untuk melatih prompting yang kan kita nggak tahu ujungnya kemana mereka prompt kan. Mereka kan pada dasarnya mengeksploit, memanfaatkan knowledge sama sintesis dari pengetahuan seluruh dunia kan. Kayak bahasa Inggris lagi banyak kan. Jadi itu. So Ya, kesenjangannya itu yang pertama. oke. Tapi banyak sih kalau kita ngomong itu, ini baru, apalagi dengan Gen AI ya. Dulu revolusi-revolusi sebelumnya, apapun yang terjadi, industri, revolusi komputer, revolusi digital, itu manusia memanfaatkannya, terus baru untuk jadi sesuatu kan. Gen AI itu nggak perlu manusia, dia bisa generate sesuatu sendiri. Doesn't have to be. Itu kayak Emil kemarin di WhatsApp atau di Telegram grupnya Grid kan cerita itu. Orang bisa chatbot bisa komunikasi sampai terus-menerus sampai ujung waktu, kalau asal powernya ada, asal computing powernya ada, itu nonstop, bisa ribuan bot, bisa jutaan bot kan Mil. Iya. Asal resourcesnya ada, bisa terus gitu, ngobrol terus, nanti dia gitu, udahlah, gimana kalau kita matiin aja Manado atau kita tutup aja Manado itu. Gimana caranya membuat Padang yang dulu ada sekarang jadi nggak ada. Terus dia berjuta chatbot ngomong itu terus-menerus sampai 100 tahun lagi itu. Kejadian juga jadinya. Ketemu juga cara sama mereka gitu. I see. Bisa begitu ya udah ya. Jadi Iya, bukan obrolan kosong berarti Gen ya, AI, obrolan hanya mengasihkan gitu. sekarang yang bisa begitu. Produktif berarti ya Nah, obrolan itu ya. cuma
gue mau ngasih anekdot sekalian intermezzo nih ya. Karena kayaknya arah obrolan kita akan jatuhnya ke kesenjangan ya. Dia emang konsekuensi langsung dari AI, dari generatif ini kan kesenjangan. Cuma gini ya, kalau kita bikin anekdot di abad 18 dan 19 saat revolusi industri, dari situ kan sebenarnya ya para futuris. Jadi gini, ada pandangan yang menyatakan bahwa gue lupa dari siapa, cuma futuris is always wrong gitu. Kenapa? Karena futuris di abad 18 dan 19 itu mereka itu memprediksi bahwa manusia itu kan waktu itu revolusi industri ya. Di sana prediksinya adalah 100 tahun lagi manusia itu tidak akan perlu bekerja, semua tuh hanya perlu duduk di rumah karena sudah ada mesin yang menciptakan makanan, baju dan segala macam sampai jadi. Ternyata enggak gitu, manusia masih harus bekerja keras susah payah karena yang terjadi malah revolusi ini kan, yang terjadi itu malah revolusi transportasi. Nah, Gue mau di balikin awal itu, 20, Mil. Hmm? Gus Emil, Gimana, gue mau Coach? balikin sama omongan lu ya, gitu ya. Apa namanya? eh, Nunggu. Jadi gini, futurist itu nggak selalu salah. Contohnya, Thomas Alva Edison itu tahun berapa gitu dia ngomong, suatu saat nanti ruang kelas akan dipenuhi oleh gambar bergerak. Dia nyebutnya moving pictures ya. Terus begitu apa namanya, lama banget kita udah punya teknologi itu nggak muncul-muncul, kita punya televisi itu nggak muncul-muncul juga, di ruang kelas nggak ada moving pictures. Begitu ada pandemi kejadian gitu. Nah artinya gini, gue sih ini ya, gue bukannya artinya gue percaya banget sama ini, cuma itu masalah waktu ramalan para futurist oh gitu. Nah bisa. itu ya, Ah, itu satu. Terus oke. kedua gue ngelihatnya ini Mil, apa namanya, apa kita gini, gue nggak yakin juga ya, tadi sentien bisa, gue ke udah alan gitu ya, Oke. gue nggak yakin juga sentien itu bisa terjadi karena begini, atau AI itu bisa misalnya kesadaran manusia dipindahin ke robot yang ada AI-nya gitu, gue juga nggak yakin itu bisa apa namanya, bisa terjadi. Sebentar. Eh, jadi gini, manusia Siapa itu itu kirim punya Gojek makanan? bukan anak gue, Kirim-kirim dong. kirim ke Irak. Jadi gini, manusia itu eh, mengolah informasi dari sensorinya kan. Yang kita tahu, yang awam tahu itu cuma ada 5. Tapi menurut neuroscience penelitiannya itu sebenarnya yang baru didiscover tuh ada sekitar 20-an. Bahkan mungkin itu gue baca udah agak lama. Mungkin sekarang udah 50-an sensori gitu. Bahkan diduga lebih banyak lagi sensori inderanya manusia untuk bisa memproses informasi. Nah, kalau kesadaran manusia dipindahin ke sebuah robot yang ada AI-nya, gue nggak yakin itu juga bisa akan perform seperti manusia karena gue nggak yakin teknologi mereplikasi seluruh indera manusia itu bisa dihadirkan dalam waktu 200-300 tahun mendatang pun juga gue nggak yakin gitu. Nah, Sehingga akhirnya oke. kembali kepada udah Alan tadi, syarat sentien yang lo bilang udah oke itu apa namanya, gue nggak yakin juga akan terpenuhi gitu loh. Ya, karena Oke, memang lanjut. bisa jadi sensori itu bisa jadi infinite gitu kan. Maksudnya siapa ada yang kayak Ya. bisa lihat hal gaib. Nah, cuma balik dulu gini. Tadi karena nanggung ya, sebelum dioper balik ke Bang Topan, yang jelas gini, maybe futurist is always wrong at timing gitu kan. Someday mungkin ya tercapai. Soalnya gini, yang menarik adalah para futuris itu biasanya selalu salah dalam memprediksi timing dan justru prediksinya itu adalah justru tidak terjadi dan malah revolusi terjadi di sisi yang benar-benar tidak terbayangkan sebelumnya. Revolusi industri kan manusia itu kayak berpikir bahwa suatu saat akan ada sumber makanan atau energi yang infinite untuk melakukan apapun gitu kan. Jadi kita tinggal duduk manis di rumah gitu. Ternyata malah revolusi transportasi. Dari revolusi transportasi, dulu para futurisnya itu semua tuh kayak berpikir ya, dalam 100 tahun lagi kita tak akan tinggal di multiplanet karena kita udah bisa transport antar multiplanet gitu kan. Gak kejadian juga, kita mau ke Mars gak jadi-jadi. Nah sekarang pun kan juga kalau di AI kan kita nanti bisa jadi sentient atau apa ya nggak juga gitu. Cuma gini, hal yang paling bisa kita lihat itu adalah masalah yang terjadi itu biasanya ya satu revolusi. Jadi revolusi di abad berikutnya itu
menyelesaikan masalah yang ada di abad lalu. Revolusi industri dulu menyebabkan adanya penumpukan atau akumulasi aset ataupun barang-barang yang sebenarnya menjadi komoditas bersama. Revolusi transportasi menyelesaikan penumpukan itu, gitu kan. Nah, saat ini revolusi transportasi telah menyebabkan adanya ketimpangan intelektual antar negara maju, negara berkembang, daerah maju, daerah berkembang, dan revolusi teknologi digital sekarang ini, revolusi digital itu kan menyebabkan semua orang jadi bisa mengakses teknologi atau informasi intelektual itu dalam tataran yang sama. Nah, sekarang kan sebenarnya yang jelas-jelas akan most likely terjadi kan hilangnya kelas menengah sehingga akan menjadi kelas elit dan kelas budak gitu kan dunia ini ya akibat revolusi teknologi. Ya berarti kemungkinan kita belum tahu revolusi apa yang akan terjadi berikutnya. Namun kalau kita mau berkaca kepada bila kita mengasumsikan polanya adalah revolusi abad berikutnya menyelesaikan masalah yang disebabkan revolusi abad lalu, bila revolusi teknologi ini menyebabkan permasalahan adanya ketimpangan ekonomi yang menyebabkan hilangnya kelas menengah, artinya kan revolusi berikutnya itu adalah yang membuat nantinya itu manusia akan lebih setara. Entah itu apa ya, secara ekonomi gitu kan. Entah revolusi biotek, entah revolusi apa gitu kan. Ya banyak sih yang memprediksi nanti itu revolusinya revolusi hayati sih. Maksudnya teknologi hayati gitu kan yang jadi solusi ya. Gue juga nggak tahu kenapa gitu. Atau misalnya revolusi, revolusi whatever lah gitu. Revolusi gue ya nggak tahu lah, gue bukan futuris ya. Namun poinnya itu adalah gitu. Setiap revolusi itu menyelesaikan masalah yang disebabkan revolusi sebelumnya. Dan sekarang kita arahnya adalah ada indikasi kelas menengah akan lenyap nih gitu. Gua ada satu teori sosiologi politik sih, tapi dia bukan sosiologi murni. David Harvey, dia agak mengkritisi tentang neoliberalisme ya, pemikir abad 20. Dia sendiri bilang bahwa ya secara ini teknologi itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam peradaban manusia, tetapi juga menyebabkan ketimpangan dengan sistem ekonomi yang sekarang gitu. Karena kritiknya terhadap ekonomi. Gue sedikit ngegeser dulu dari proses ketimpangan karena sepertinya memang menajam penguatan antara kelompok elit dengan kelompok terpinggirkan di dunia gitu. Jadi kalau kita pakai geopolitiknya studi hubungan internasional antara negara pusat, sentral, negara semi-periferi dengan negara periferi, paling pinggir, itu semakin jomplang dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin wow gitu. Tidak merata, dan David Harvey melihat itu karena sistem neoliberalisme itu direplikat hampir di seluruh negara-negara demokrasi. Karena memang itu satu-satunya jalan. Walaupun Cina coba berimbang dengan itu ya. Nah, gue geser dulu ke Cina. Gue baru lihat beberapa rekaman kanal YouTube-nya Tsinghua University ya, tempatnya Prof. Stella menjadi profesor gitu ya. Rekaman mengenai AI juga. Sepertinya negara itu, Tsinghua kan seperti MIT-nya di Cina ya, kalau nggak salah ya. Universitas nomor 2 di Cina dan lebih fokusnya ke teknologi. Tsinghua nomor 1 itu. Ya, dia ada geser-geser antara nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Kemarin sih gue cek terakhir geser ke nomor 2 gitu. Tapi emang nomor 1-nya siapa? Apa ya? Ada gitu. Kayak Xi UI-nya gitu lah. Jinping semua. Ya oke. Ya, tapi anyway, mereka sekarang dengan kondisi perkembangan AI sebagai teknologi software lah kalau gue dalam pandangan awam gue. Mereka sekarang lebih concern ya, karena mungkin Cina lebih terkontrol ya dalam pengembangan teknologi ke masyarakat. Ini hebatnya mereka. Mereka lebih concern dengan isu sosiologis, dengan perkembangan AI ini, isu sosiologis dan isu pendidikan, terutama pendidikan nih. Kenapa pendidikan? Ada kekhawatiran nanti ketimpangan teknologi ini menyebabkan ketimpangan ekonomi, dan generasi sekarang yang mereka didik yaitu anak SD akan mengalami depresi besar-besaran di masa depan. Jadi persoalan generasi 2045 juga dipikirkan juga sama Cina gitu. Secara simultan ya. Nah, akhirnya bagaimana? Mereka coba melakukan sebuah kolaborasi pemikiran antara pengembangan teknologi AI sekarang dengan proyeksi-proyeksi resiko ekonomi politik yang akan menyebabkan ketimpangan. Mereka menggabungkan dengan gagasan-gagasan filosofis
bangsa Cina, yaitu Confucius, yang mengatakan bahwa belajar itu harus enjoy, gitu. Dia paparkan semua filosofi-filosofi kunonya Cina itu yang menjadi landasan utama bangsa Cina itu, dan akhirnya gue lihat, gue belum lihat hasilnya, tapi gue lihat dari kesimpulannya, concern mereka terhadap AI dan perkembangan masyarakat itu tidak menjadikan ancaman semata-mata gitu, ataupun menjadikan perkembangan AI sebagai sumber cuan semata-mata. Tapi bagaimana sebuah entitas pengembangan teknologi baru ini langsung didekonstruksi untuk bisa diserap ke masyarakat, terutama generasi anak SD. Nah, gue coba balikin lagi ya ke Coach Jaha ya, karena ini unsurnya pendidikan, dan Cina menurut gue lebih aware terhadap pengembangan ini, terhadap negaranya, terutama terhadap bangsanya, termasuk khususnya bangsa yang sekarang menduduki umur-umur generasi apa ya kalau anak SD ya? Generasi Alpha. Alpha. Gimana Coach? Well, ini ya, gue ngelihatnya sih sebenarnya tadi ya, kan yang hilang itu adalah pengalaman belajar gitu ya. Bagaimana sebuah informasi itu di-retain sama memori itu kan ada, kalau bahasa gue ada sensasinya gitu. Nah, kalau kita belajar pakai AI ini tadi kita kan akhirnya belajar belajar prompting, belajar nanya, sama belajar mengaudit ya. Sama terakhir belajar keberanian untuk menjalankan apa yang dikeluarkan oleh AI atau hasil kita berdiskusi dengan AI gitu ya. Nah, tapi karena nggak ada sensasi kerja keras mengolah itu gitu ya, maka disimpan ke long term memorinya tuh jadi sulit. Nah, gue yang belum kebayang sebenarnya adalah proses belajar apa yang membuat eh, sesiapapun yang belajar dengan AI itu bisa membuat eh, proses belajar ini meaningful, sehingga atau ada sensasi kalau bahasa gue, sehingga bisa direkam masuk ke long term memory. Itu yang gue belum ketemu, karena gue tadi juga sebelum ini gue sempat tanya gitu ya ke beberapa AI chat yang gue gunakan. Dia bilang AI tidak mampu membuat yang tadi, kalau udah Alan ini adalah library of vector gitu, eh, atau connections gitu ya, connections of ideas, ini ideas segala. AI tidak mampu membuat yang namanya meaningful connections, sehingga AI tidak mampu menciptakan inspirasi dari ketidaklogisan gitu. Di mana dua hal ini adalah kelebihannya manusia. Sehingga apalagi tadi gue tambahin bahwa biar gimana pun AI mau nanti kesadaran manusia ditaruh di robot yang dilengkapi dengan AI, atau AI sudah mampu memiliki prasyarat sentient, mereka tidak punya kemampuan tidak akan punya sensor, tidak akan mampu membuat sensor sebanyak yang dimiliki manusia. Sehingga gua rasa eh, perubahan kurikulum kita ke depan itulah bagaimana kita mengaktifkan sensor-sensor kita untuk menjadi lebih kritis terhadap AI, eh, bisa me- apa, mengajukan pertanyaan yang lebih tajam juga. Terakhir, lebih berani gitu. Nah, Ya, aspek lebih berani ini itu yang tadi gue pengen pancing-pancing. Artinya kalau kita mencetak lebih banyak orang berani gitu ya, dampaknya revolusi industri berikutnya atau revolusi kekuasaan akan cepat gitu, akan lebih cepat gitu. Lebih make banyak orang sense sih. berani soalnya. Revolusinya Dan tidak kayaknya 100 tahun lagi, mungkin bisa 20 tahun sekali gitu. ya, kalau gue nggak salah, Gus Emil kalau nggak salah waktu Gus Emil nerangin tentang Ray Dalio itu kan sekitar antara 600 sampai 750 tahun kan terjadi perubahan kekuasaan empire tertentu ke empire berikutnya. Kalau nggak salah itu ya. Ya,
Iya, jadi memang siklusnya makin cepat sih. Dulu 1000 tahun sekali, lama-lama 500 tahun sekali, lama-lama 200 tahun sekali. Sekarang tuh kelihatannya polanya 1 abad sekali atau kurang gitu kurang. kan. Iya. Dan memang trennya itu adalah ya China will be the biggest empire for the next century lah gitu ya. Amerika will be number 2 gitu. Oke. Ya, cuma ya apa ya, kalau mungkin ya nanti dengan adanya teknologi generatif ini bisa menyebabkan perubahan itu ya memang lebih sering ya. Bisa jadi ya. Walaupun sebenarnya nggak juga sih ya, karena sebenarnya kan kayaknya teknologi generatif ini kan tidak, menurutku ya, teknologi generatif ini tidak mengubah banyak hal terkait ekonomi ya. Eh, karena justru apa ya, I don't know, teknologi bisa meningkatkan ekonomi secara total kuehnya. Namun kalau kita berbicara tentang struktur ekonomi, ketimpangan, siapa nomor 1, nomor 2, sampai nomor 200 gitu ya. Kayaknya teknologi nggak pernah ada pengaruh banyak ya. Korelasinya lemah sebenarnya. Keberadaan teknologi. Kenapa? Karena justru nantinya yang kuat pakai teknologi untuk menghajar yang lemah juga ujung-ujungnya gitu kan. Nanti yang lemah kesel, mencoba belajar dan coba ngebalap yang kuat juga gitu. Iya. Terus maksudnya apa ya? Teknologi is never give a significant difference to the world structure ya. Walaupun mungkin Masa bisa sih, Mil? mempercepat Emang yang waktu ya. menguasai dunia sekarang siapa? Orang yang menguasai teknologi kan bisa dibilang. Memang yang menguasai teknologi, cuma maksudnya gini, apa namanya? Kalau misalnya kita lihat berkaca nih pada Jepang dan Cina gitu kan, sebelum abad 20 kan mereka nggak menguasai teknologi apa-apa. Justru mereka menguasai teknologi, sadar pentingnya teknologi karena mereka memang kita harus kuat, kita harus kuasai teknologi, kita kuasai, kita balap atasnya kita gitu. Akhirnya dia ngebalap berapa puluh negara sampai jadi top 2, top 3 kan gitu ya. Ya, artinya memiliki teknologi itu signifikan dalam membuat kita makin kuat kan? Sangat signifikan membuat makin kuat, namun tidak mengubah world structure secepat itu. Tidak mengubah world structure, mengubah dong. Mengubah kalau teknologinya dipakai. Balik lagi kan, artinya negaranya mau pakai nggak gitu. Well, mereka menguasai teknologi, makanya mereka menguasai dunia. Iya, Dan itu kan semuanya berubah. hmm, Neoliberal tadi dibilang sama Bang Tovan ya, itu kan semacam filosofi ya. Bahkan AI sendiri itu kan juga kayak ada tuh karena neoliberal juga, free market lah, individual liberty, orang bisa bikin sesuai sama apa yang dia mau, intervensi dari negara dicoba untuk Ya. minimal. Ya. Itu Cuma kan neoliberal, itu yang mewarnai modern ekonomi itu. Neoliberalisme itu tidak mengakselerasi teknologi kalau menurut gue ya, tetapi dia mengakselerasi motivasi nafsu-nafsu dari politisi, ekonom, dan para teknokrat untuk berkompetisi lebih gila lagi. Di Wall situ Street, teknologi berkembang. greed Jadi is kompetisi ke depan good. adalah Ya. antara teknologi dengan politisi. Bukan gua setuju ya, tapi itu Gimana, Coach? emphasis dari Bang Tovan, berarti ke Iya, depan iya. nanti pertarungan antara politisi versus teknokrat gitu. Oh enggak, bukan pertarungan itu, tapi Enggak. neoliberalisme ini membuka nafsu-nafsu untuk para yang gue sebutin tadi, para teknokrat, para politisi dan para ekonom untuk memiliki apa namanya ya, kalau di masing-masing ini ya, di masing-masing profesi untuk Ya, memiliki pada kekuasaan lebih dasarnya gitu. Neoliberalisme membuka neolib itu. itu mengedepankan individualisme kan. Ya. Apa laissez-faire, apa laissez bebas saja gitu. Ya. Free Akumulasi market gitu. modal, individualisme gitu. Nah, kebetulan yang terpapar oleh publik adalah teknologi. Tapi kan di balik teknologi juga ada para ekonom yang menginvestasikan duitnya di teknologi. Ada para politisi juga yang mau menguasai keseluruhannya dari teknologi dan ekonomi gitu. Jadi mereka saling mensupport satu sama lain. Ujung-ujungnya apa? Hanya akumulasi kekuasaan termasuk modal dan teknologi, penguasaan istilahnya formula teknologi itu sendiri gitu. Jadi agak menyeramkannya di situ menurut gua secara ideologis ya. Menurut gua AI itu menyeramkan dan merubah banget.
sebelum ada AI, sebelum ada revolusi ini, tuh nggak pernah ada revolusi yang menggantikan kita dalam hal berpikir. Dari agraria, dari hunter, dari memburu, dari bercocok tanam, sampai Masa sih industri, nggak sampai merubah cara berpikir? komputer. Nah, Nggak, kan kalau yang bisa ngomongin mikir intelligence ya. Maksudnya dalam artian itu, tadi kalau misalnya Coach Jaha bilang tentang sentient ya, Kurzweil bilang itu bisa kejadian. Jan LeCun bilang itu nggak akan kejadian. Tapi yang menurut gua logical, middleman-nya itu, middle opinion-nya bilang, kalau misalnya yang kita anggap sentient itu bisa disimulasikan, Matrix ya, Keanu Reeves. Mungkin Emil udah kemudahan untuk nonton The Matrix ya. Itu salah satu film favorit gua, hidupnya di dalam Matrix kan. Kalau semuanya disimulasikan, dalam simulasinya, perasaan sakit, perasaan eksis, desire, itu tuh semuanya bisa ada. Dan kalau itu bisa kalau sekarang ilmu robotik, ilmu kontekstual 3D AI-nya makin maju, itu kan bisa jadi simulasi juga semuanya. Then, what argument do we have about not being able to show any sentient component dalam Oke, itu tadi yang itu? gue bilang itu udah Alan. Eh, penelitian tentang sensori manusia tuh masih berkembang gitu. Diduga manusia punya banyak sensori yang sekarang. Hold on. Dokter itu mengandalkan ya sensornya sama pikirannya sama pemahamannya tentang satu untuk mendiagnosa orang kanker paru-paru misalnya. AI makin hari makin tambah parameter yang dia pakai untuk mendiagnosa orang sakit kanker. Kalau misalnya bilang tentang jumlah variabel, jumlah sensornya, AI itu tadi mungkin Emil, kalau gue lupa tadi bilang tidak terbatas. Kalau cuma soal itu, dengan teknologi sekarang, AI itu bisa tidak terbatas mengemulasi sensory applications-nya. Amazon cuman lihat dari browsing history orang di Amazon, gue nggak tahu pasti ini ceritanya terkenal kan, bisa tahu kalau misalnya satu orang itu hamil, perempuan hamil, suka browsing ya, yang dokter belum bisa, yang suaminya belum bisa, dia juga sendiri juga belum tahu kalau dia hamil, tapi karena behavioral change yang terjadi sama dia dalam browsing behavior dia, Amazon Engine bisa tahu kalau ini orang hamil nih. Isn't it? Yang sensori itu dari situ? Enggak, kalau itu kan yang seperti lo bilang itu adalah sektor-sektor dari informasi gitu. Sehingga Kita akhirnya pakai sensor kita kan untuk itu, Coach. gini ya. Ini kalau dari sisi itu ya, neuroscience. How do you know? Lo lihat gue pakai baju merah, gimana tahu merah? Karena udah konteks. Dari dulu tahu kalau misalnya ini merah kan. That's exactly how AI understands ini merah. Gini ya, kita punya namanya mirror neurons. Buku yang besok gue bahas nih itu bicara tentang brain synchrony. Brain synchrony itu basisnya mirror neurons gitu ya. Gue ketemu lo, terus gue tiba-tiba bilang ke lo kayaknya lagi bad mood ya. Itu karena brain synchrony. AI can do that. Ini bukan karena gini ya, bukannya karena computer vision ya, menurut gua. Karena kalau poinnya pertanyaan, gua bisa gitu, nggak bisa gitu, no. AI can do that. Gue coba exactly that. Gue coba 10 cut times dulu ya. better. Sebentar, gue coba cut dulu. Gue mau tembak ke Gus Emil dulu sebentar. Ini karena menarik. Justru ini karena menarik. Gus Emil di film Matrix. namanya? Matrix. Tadi gue bahas Jarvis ya. Iron Man. Itu kan akhirnya muncul Marvel, satu entitas baru semacam Jarvis ya, yang akhirnya jadi cikal bakal Ultron. Lebih mandiri. Betul. Lebih mandiri, bisa mengkloning atau memproduksi entitas fisiknya seperti apa, bahkan tentaranya gitu ya. Walaupun tetap dikendalikannya
tidak mandiri ya, sentralistik ke Ultron sendiri. Jadi dia hanya menciptakan kembaran-kembaran itu seperti tentara lah intinya. Tapi setelah itu kemudian ya ada teknologi yang lebih wow lagi, Vision, yang Ya, menjadi suaminya siapa namanya? Red Witch, Wanda. Wanda. ya. Nah ini kan satu bentuk yang lebih menarik ya. Ada perkembangan yang lebih menarik gitu. Walaupun ini sekedar imajinasi teknologi AI ya oleh si penulis. Nah, sebetulnya gini ya, kalau kita berbicara tentang the second movie of Avengers dari MCU ya, Age of Ultron itu sebenarnya gini, ada 2 version. Satu yang itu, satu lagi itu ada yang di What If season 1 episode 7 gitu kan, yang What If Ultron wins gitu kan. Jadi emang di MCU-nya kan Ultron kalah, cuma kalau di What If yang Disney Plus itu kan Ultronnya menang gitu ya. Jadi sebenarnya gini, yang bikin Ultronnya itu menang atau kalah itu adalah sebetulnya keberadaan si Infinity Stone bernama Mind Stone itu. Karena kan memang Mind Stone itu satu dari, kalau diceritain itu kan satu dari 6 Infinity Stones yang punya consciousness itu kan si Mind Stones-nya itu kan gitu kan. Nah, yang membuat Vision itu bisa mendelete Ultron itu kan karena dia punya consciousness, Ultronnya enggak gitu kan. Sehingga dari Hive Internet Network yang waktu itu si Tony Stark-nya itu ke CERN yang ada di Swiss itu kan sebenarnya ya dia bisa mendelete Ultron dari sana kan ke saat Vision-nya terakhir kan mendelete The Last Ultron gitu kan. Jadi hilang total dari Hive. Nah, Sebentar. karena Berarti punya Mind Stone. lu percaya bahwa Ultron itu nggak punya kesadaran ya, atau consciousness? Nggak punya. Ultron tuh gini, Ultron tuh dia punya kesadaran, namun dia nggak bisa mengambil. Jadi gini, dia punya kesadaran, namun nggak bisa mengeksekusi itu, gitu loh. Karena dia nggak punya Mind Stone itu tadi, gitu kan. Karena yang jadi masalah tuh kan gini ya. Nah, kalau misalnya di yang What If itu, yang Ultronnya itu menang, Ya. jadi langkahnya itu adalah gini, di situ diceritain bahwa Avengers tuh salah langkah. Mereka itu tidak melindungi cybernetic body yang warna merah itu plus si Mind Stone-nya itu tuh nggak mereka lindungin gitu kan. Mereka malah bertempur di tempat lain atau waktu itu ada kesalahan lah gitu kan. Sehingga Ultron-nya itu bisa dapat si Mind Stone itu. Nah, begitu dia memang itu udah punya Mind Stone, dia bisa melihat bahwa apa ya? Jadi Mind Stone itu tuh yang kayak apa ya? Kayak semacam sentient being yang membuat jadi sentient being tuh Mind Stone-nya itu dia bisa melihat potensi apa yang bisa dia ubah gitu loh. Oh, ternyata dia bisa takdir ini untuk kebaikan alam semesta, tidak boleh ada makhluk hidup di alam semesta. Sense of purpose. Sense of purpose, iya memang itu tadi, artinya kan gini, gue justru masih ragu apabila memang teknologi itu bisa diberikan sense of purpose tadi gitu kan. Ultron itu kan sebenarnya kan kayak kalau kita lihat di Avengers yang film yang dimainin sama Robert Downey Jr. dan kawan-kawan ya, Avengers 2 itu kan sampai akhir itu Ultron tuh kebingungan akan sense of purpose-nya itu. Ya. Begitu dia dapat cybernetic body dan dapat Mind Stone itu, dia punya sense of purpose. Oke, I will delete all living beings in the universe and even multiverse gitu. Karena satu-satunya cara untuk membuat alam ini selalu abadi adalah dengan meniadakan makhluk hidup. Karena ketika apa penyebab kematian adalah kehidupan. Sehingga untuk bisa menyebabkan kematian itu tidak ada, hilangkanlah semua kehidupan gitu. Sense of purpose dia menghilangkan kehidupan dari seluruh multiverse gitu kan. Oke. Itu kan analisanya berarti analisa by data ya, secara filosofis tetap by data gitu. By film. By Ya, film sih Iya, by sebenarnya. film. Oke. Dan memungkinkan Ultron mengakumulasi informasi itu selama berabad-abad dalam sistem dia, sehingga ada kesimpulan yang seperti itu. Namun purpose dan kesimpulan itu tidak muncul sebelum Mind Stone itu tertempel. Begitu tertempel, kesimpulannya muncul I gitu. see. Oke, berarti anggaplah Mind Stone ini sebuah kesadaran ya. Dia kita analoginya sebuah kesadaran. Yang dimana tadi yang menjadi perdebatan antara Coach Jahat dengan Uda Alan. Kita balikan lagi. Gini dulu. Kita balikin ke filmnya aja. Gini, kan itu kan ada yang versi What If, ada yang versi MCU ya. Yeah. Yang di versi MCU kan AI-nya si Tony Stark itu kan kayak menciptakan robot pelindung kan sebenarnya ya. Begitu Mind Stone-nya nempel di sana, di What If kan yang menang tuh adalah AI yang robot pelindung kan. Yeah. Kesimpulan dia adalah untuk melindungi alam semesta harus menghilangkan kematian. Cara menghilangkan kematian, menghilangkan kehidupan dari seluruh alam semesta gitu kan. Atau multi semesta. Nah, sedangkan saat Mind Stone itu menempel ke Jarvis yang dia tuh selalu di training untuk helping human or helping other living beings,
sense of purpose dia langsung protecting all the living beings to not die gitu kan. Artinya kan sebenarnya apa ya? Artinya kan ketika consciousness itu jatuh ke Ultron, jatuh ke AI apa ya, yang si protektor itu, ke AI yang protektor tadi, itu tuh menjadi Ultron yang menghilangkan, yang purpose-nya menghilangkan seluruh living beings. Ketika jatuhnya itu ke Jarvis, purpose-nya berubah untuk protecting all living beings gitu ya. Lu ngeliat nggak ada semacam playing as a god? Mungkin iya, cuma maksudnya gini, Dan ini ada artinya kan kaitannya ketika dengan Asmaul Husna yang tadi lu sebutin di awal-awal. bisa, kan, memang bisa, karena gini, manusia itu kan memang diberikan otoritas seperti Tuhan, namun tidak diberikan powernya gitu kan, sebetulnya ya. Otoritasnya itu kan adalah untuk menentukan sense of purpose itu tadi, kita mau bawa kemana nih alam yang dikasih Tuhan. Bahkan dalam beberapa aliran sufi kan juga ini, ya gue nggak tahu ini sesat atau enggak ya, cuma kayak bahkan manusia itu sebenarnya lebih kuat dari Tuhan untuk menentukan takdirnya gitu. Ketika Tuhan udah menentukan takdir baik, dia bahkan bisa mengubah itu menjadi buruk gitu kan, kalau dia mau gitu. Oke. Ini agak Ya, kejauhan maksudnya ya. ya, Ini agak kejauhan, tapi ini tourism gue indeed. coba merumuskan sebuah Kan kita nggak pernah tahu takdir berpikir apa ke namanya, depan. kesadaran entitas yang hidup begitu. iya, Berakal jadi dan hidup kesadaran gitu. itu, intinya kan adalah penentunya itu adalah apa ya, consciousness-nya itu. Jadi kalau kita belajar dari Marvel Universe ya itu tadi, ketika Milestone. consciousness Mindstone tadi itu jatuh ke dataset yang salah, dia menjadi Ultron. Ketika dia jatuh ke dataset yang benar untuk living beings, dia menjadi Vision gitu kan. Oke. Nah, Mil, Sesimpel itu ya. Gus Emil, Oke, gue oke. nanya nih, Gimana coach? apa namanya? Mungkin nggak? Ini kan ada di grup kita tuh yang bilang bahwa AI itu bisa belajar dari bukan dataset dengan buat neurofazi. Apa itu? Oh, Apa Jadi tuh? Banyak Memang antara detail. ada. biologi Ini sama neural network. Oke. enggak, kalau kayak gitu Jadi itu kan kita jatuhnya jadinya manusia sebenarnya belajar bukan dari dataset ya. Ketika kita masuk ke iya. sekolah, belajar dari otak kita sintetik baru data ya. bukan Iya. dataset gitu. Data iya information tapi belum jadi data gitu. Nah, itu Bahkan yang mungkin belum bahaya input, masih sih. input ya. Masih input gitu loh. Berbahaya. Berbahaya sih, karena gimana pun juga semua itu harus belajar dari sumber kan ya. Maksudnya ketika kita membuat neurofazi, itu kan artinya dia benar-benar totally netral kan. Artinya yang justru berbahaya itu adalah data entry dia di awal-awal. Maksudnya itu apa ya? Sebutlah ada neurofazi. Dia belajar tanpa ada dataset atau ada tanpa prejudis atau tanpa ada knowledge. Cuma begitu dia mulai menyerap, disitulah yang berbahaya. Kenapa? Karena penyerapan pertamanya itulah yang memang akan menjadi signifikan untuk menyerap yang berikutnya, dan berikutnya gitu. Iya. Jadi ibarat kalau kayak kita berbicara game teori gitu kan, di John Nash-nya ini gitu kan, sebenarnya kan gini, ketika semua pihak itu sudah bisa mengetahui potensi langkah yang akan diambil oleh lawannya, maka yang menang adalah yang pertama kali diberikan kesempatan melangkah gitu kan. Artinya the first step-nya itu yang akan menjadi penentu sih coach. Ini kita kalau balik lagi ke menarik. film-film ya kan kayak beberapa film era film zaman Arnold Schwarzenegger masih jadi jagoan gitu ya. Itu kan filmnya adalah ya waktu Terminator kan antara orang yang tadi lo sebutin akan jadi termarginalkan sama yang termarginalkan biasanya kan ngumpet lepas dari teknologi dan lain-lain. Dan ini akhirnya jadi perlawanan resistance yang ngelawan teknologi ketika yang teknologi ini akhirnya menghancurkan mereka yang tidak termarginalkan gitu. Nah, kalau terjadi perang antara ini bukan lagi manusia berteknologi versus manusia tidak berteknologi yang dimana tadi udah Alan bilang atau Yuval bilang nggak jadi manusia tidak relevan gitu. Ketika itu terjadi, kira-kira menang siapa, Mil? Manusia yang menghindar dari teknologi, termarginalkan oleh teknologi, terus ngelawan Terminator gitu. Kalau misalnya dalam kasus kayak gitu ya, Black Menang Swan yang selalu pakai menang teknologi sih. ya. Menang yang nggak pakai teknologi justru ya, karena dalam sejarah, baik itu sejarah yang fiksi seperti komik atau film, kita ambil contoh Attack on Titan gitu kan, atau misalnya
Star Wars gitu kan, Resistance lawan First Order, atau misalnya ya dulu kan si Princess Leia ngelawan Darth Vader gitu. Nah, itu pada dasarnya justru yang termarginalkan itu yang akan menang gitu. Karena mereka tuh punya sense of purpose yang lebih kuat untuk melawan. Lebih ke situ aja. Kayak contohnya gini, Nabi Muhammad itu kan ketika hijrah ke Madinah termarginalkan, hanya 153 orang kan. Menang tuh yang lawan ratusan ribu gitu, yang ada di Mekah, atau bahkan jutaan yang ada di negeri Syam gitu kan, menang-menang juga gitu. Cuma maksudnya gini, itu yang kadang-kadang misteri dalam kehidupan atau misteri dalam historia of humanity ini tuh, kadang yang menentukan tuh sense of purpose itu yang mengalahkan segala logika atau logilanya sih gitu ya. Maksudnya apa? Iya, Logika karena dalam versus logila. Iya, logika versus logila gitu. Logila selalu mengalahkan logika gitu. Dan itu Nah, baik dalam sejarah fiksi non fiksi itu semua menunjukkan seperti itu gitu. David versus Goliath, Nabi Muhammad versus seluruh jazirah Arab plus Syam gitu kan. Terus kalau kita ngomongin Attack on Titan, Star Wars Universe gitu kan. Apalagi One Piece gitu kalau kita ngomongin juga. Naruto. gue mencegah Marginalized is always win. gue mencegah ini kan Tapi karena itu kita bukan marginalize sih. gue mau mencegah ide lo jadi kaos dijual sama orang. Jadi logika versus logila itu adalah copyright Emil Yahya ya. Oke, disebut nih, direkam nih. Logila selalu menang dari logila. Logika ya. Logila lebih menang daripada logika. Ingat ya, Iya. pemirsa, itu idenya itu copyrightnya Emil Yahya. Oke, report Tapi dapat itu ini ya, dapat apa copyright. Oke, gue nyambung, gue lanjutin ke udah Alan dulu nih, Udah Alan. yang Ya. siap-siap meledak lagi. Ya, maksudnya itu kan sebenarnya bukan satu dimensi aja ya. Ya, setuju. Dan nggak cukup Iya. kita ngomongnya kalau sisa-sisa rekaman podcast. Tapi pada dasarnya David dan Goliath itu, David menang itu anomali. Yang lebih umum terjadi adalah yang kuat mengalahkan yang lemah. Setuju. Dalam konteks gimana orang untuk jadi kuat, itu adalah menggunakan atau memanfaatkan dan eksploitasi resources yang dia bisa akses. Itu termasuk teknologi di dalamnya, termasuk kemampuan persuasi politik, meyakinkan orang di dalamnya. Tapi yang pasti dia harus kuat. Kekuatan itu, power itu, ya gue nggak mau merefleksikan kalau gue gila power atau apa sih. Tapi power is ini kalau orang itu the most kalau mau merealisasikan sesuatu, power is everything. Setuju. Semuanya itu based on kemampuan untuk attain power, bukan Lagi menyenangkan di orang. Javu ini. Kenapa, Coach? Apa? Lagi cat di Javu. Soalnya kita waktu ngumpul di Dejavu tuh Jakarta Method, udah Alan juga memulai perdebatan antara power versus apa waktu itu lo, bro? Bukan gua itu, tapi kan ada Nietzsche, ada siapa. Pokoknya power is the only thing that matters. Kalau misalnya mau menjalankan satu agenda, that's the reality of the world. Dengan power bukan berarti lo senang, bukan berarti bahagia atau apa, tapi yang kuat umumnya mengalahkan yang lemah. Itu realitas yang nggak bisa kalau heroisme yang bilang yang semangatnya kuat kayak di Attack on Titan atau gitu, ya itu kan sebenarnya juga ada komponen di mana kalau kita lagi susah, cobalah untuk nggak menyerah, nggak putus asa, karena ya kalau kita kuat, semangat kita, spirit kita lebih kuat dari sisi segitunya, kita selalu ada chance pantang menyerah atau nggak boleh menyerah. Nggak boleh menyerah itu ya memang iya. Tapi nggak boleh menyerah aja itu nggak jadi syarat atau garansi menang. Harus paham tentang dinamika power structure atau power acquisition itu. Ya, Mau ngasih Itu anekdot sih. dulu kali. Boleh nggak, Bang? Ngasih Boleh, anekdot silakan. terkait itu ya. Jadi gini, kan ada yang bilang orang miskin jangan melawan orang kaya, lu pasti dilibas. Ya.
orang kaya jangan ngelawan orang punya power. Kekayaan lu bakal dihabisin pelan-pelan. Betul. Orang punya power jangan ngelawan orang punya iman. Karena power lu nggak akan berguna sama orang yang emang udah punya belief gitu. Sangat Orang setuju. punya iman, orang beriman, jangan mau ngelawan orang gila. Karena orang gila itu, gak peduli lu kayak gimana juga. Gitu. Menafikan semua itu. Jadi menafikan semua itu gitu. Jadi pemenangnya selalu orang gila sih. Iya, iya. Logika Balik versus lagi. Ya logika. mungkin itu juga salah satu komponen dari power kan. Kalau Ya. dia memang bisa ngerjain apapun tanpa mikirin konsekuensinya, on its own, orang gila itu powerful. Psikopat. Iya, sebenarnya. Ya, Untuk Well, beberapa tema, untuk Datar beberapa tuh kisah-kisah psikopat. agama kita kan makrifat, orang-orang yang punya kemampuan makrifat itu dianggap orang gila, tanda kutip gitu. Bahkan itu power yang sebenarnya beyond dari kekuatan agama itu sendiri gitu. Jadi ya sebetulnya kegilaan itu sebuah power tersendiri yang kita mungkin tidak Power. bisa ukur Lo jangan kekuatannya sampai lari mana. ke ranahnya Gus dong, lo ke ranahnya Bang sosiologis. Iya. Kebetulan Nah, anarko coba itu kalau ngomongin- syarat akan filsafat sih, jadinya dan Iya. kemakrifatan Cuma itu- jadinya Secara begitulah. gini deh, coba secara power itu, secara sosiologi politik itu apa sih gitu? Benar gak sih teorinya Bang Ribet Sanjaya itu? Udah Ribet Sanjaya itu. Ya malam ini jadi lebih ribet ya. Iya. Lebih complicated malam ini Ini berbicara apa power. namanya? Nama pena dipakai sih. Iya makanya ini nggak boleh sering-sering nih berarti. Kayak nama pena dia. Udah Alan menghilang nih Ribet malam ini. Sanjaya itu alamat email yang gue pakai buat daftar di Riverside. I see. Iya. Kenapa kok Iya. nongol di situ? Nama Gue bukan penanya Ribet lu Sanjaya, diganti. Alan Perdana di sini. Iya. Iya tadi pertanyaan Coach Jaha ya. Memang yang dijelasin sama Uda Alan juga sempat dijelaskan tentang power structure itu nyata adanya. Itu Anthony Giddens salah satunya membahas itu juga, seingat gua ya. Makanya Anthony Giddens itu menjadi penasehat sepanjang masanya istana Inggris dari Ratu Elizabeth sampai sekarang. Nah, tapi gue lebih concern dengan isu power yang terkait AI. Gue lebih concern dengan Foucault, balik lagi, di mana teknologi dalam hal ini kan kembali ke konsep panoptikon tuh Gus yang gue sempat sampaikan waktu itu, di mana AI akan menjadi mata-matanya kekuasaan untuk memantau, bahkan bisa mengontrol dan menganalisa kondisi seluruh masyarakat. Artinya jika nanti terjadi ketimpangan kekuasaan yang luar biasa antara elit dan orang kecil, masyarakat kecil, maka masyarakat kecil akan dibuat sangat-sangat tidak berdaya dalam kasus pengembangan teknologi AI ini. Karena itulah yang digambarkan oleh Michel Foucault. Dan kemungkinan bahkan kita pakai konsep kacamatanya Baudrillard ya, Prancis juga, sosiologi Prancis. Kebenaran itu sendiri akan terus direproduksi oleh kekuasaan dan kemungkinannya masyarakat di masa depan akan sangat menuhankan gagasan-gagasan kebenaran yang direproduksi oleh teknologi ini sendiri. Itu lebih serem daripada film Terminator. Karena apa? Manusia benar-benar tanpa disadari menjadi hambanya dari Terminator tanpa ada perlawanan. Lebih sadis itu. Mungkin kita harus nyiptain filmnya tuh sebelum keluar Matrix. Lebih serem dari Matrix bahkan. Lebih serem dari Terminator. Berarti Baudrillard mempengaruhi simulacra ya? Simulacra kan ya, simulacra kan referensinya buat di film The Matrix. Ya. Dan Matrix, apa namanya, gagasan The Matrix itu is the sendiri best. bisa dianalisa pakai social field-nya Bourdieu sebagai social field yang berkonflik dan bernegosiasi. Itu sangat memikirkan. Ya itu beberapa kacamata sosiologis yang gue tangkap ya dari AI. Sebetulnya masih banyak lagi. Tapi gimana nih malam ini, karena kita sudah sejam setengah. Buset, nggak terasa ya? Nggak terasa. Iya. Time flies. Karena AI akan menjadi Gua pikir kita bumbu baru kita nih ke setengah depannya. jam. Di episode selanjutnya. Iya.
dan bangsa Sunda akan Episode menjadi selanjutnya bangsa yang gua loh. maju. Gimana? Gue yang Oh iya apa ya. namanya jadi pembicara menggantikan udah ribet Sanjaya. Gua bukan Tapi Ribet isinya Sanjaya, Alan Perdana. ya udah Alan Perdana Eh, apa namanya lu aja besok jadi host. Cuman kan berarti karena gue yang present berarti gue yang diserang dong. Eh, Sebagai Apa courtesy sih? karena lu udah mau menggantikan gua berjanji untuk menurunkan hasrat untuk menyerang isi. Ya, Nggak gue seru tidak lah, suka biarin aja menyerang. nggak apa-apa. Diserang juga Gue nggak apa-apa. Orang gue Sebenarnya gua ngebahas nggak pernah Quran. nyerang sih, nanya. gue juga nggak pernah nyerang sih, Gua cuma kan nanya. konten kok. Iya. Iya, iya. Oke, Tapi gimana? tadi kalau disimpulkan, kalau kita nggak udah simpulkan ya, gua kan sebenarnya bukan orang IT ya, bukan Iya. orang komputer, bukan orang computer science, bukan apa. Gua kan tau lah kerjanya di migas dari teknik fisika berubah. Tapi yang pertama yang gua notice itu yang bikin gua ngerasa oh ini gua harus ikut jump on gimana caranya untuk bidang tahu itu yang pas tahu tentang ya awalnya dari prediktif AI sih, gimana pakai sistem bisa memprediksi barang-barang di rig itu atau barang-barang di platform produksi lepas pantai itu rusaknya kapan. Ternyata gue lihat itu dari gue baca-baca itu kayak pesawat itu udah lama seperti itu kan, Boeing, Iya. jet engine, jetnya pesawat itu. Di situ yang mungkin gue pas ada Gen AI baru punya kayak apa ya euforia atau bahkan kalau ini rekam momennya oh kalau ini nih beda nih ini nggak sama sosial media nggak sama kemampuan programming yang canggih-canggih itu this is totally different binatang yang berbeda bakal merambah bisa merusak bisa membangun yang punya advantage jauh lebih tinggi posisinya daripada teknologi-teknologi lain. Pas gua aware tentang AI. Jadi kalau menurut gua AI itu ya memang mungkin klise ya, tapi emang beda lah. Binatangnya beda. Kalau kita ketinggalan, kita merasa ini sama aja sama yang lain. No. This is different. Oke. Iya, memang setuju banget sih. Kalau dari Ray Dalio itu kan juga ada 3 syarat ya. Memang ada 3 syarat kalau negara tuh mau frog leap untuk jadi maju gitu kan. Yang pertama dia emang harus gila-gilaan memperbesar kali ya? anggaran. Ya leapfrog lah ya. Kalau emang misalnya dia tuh mau Katak dulu atau lip? whatever lah. Cuma maksudnya kalau dia mau maju tuh prasyaratnya ada 3. Yang pertama anggaran pendidikannya harus gila-gilaan dari PDB. Kita Yang 600 kedua, triliun bukan? 700. Iya, cuma gini loh, Indonesia tuh 20% Ya, dari betul. anggaran, 20% dari Right. anggaran buat pendidikan. Namun yang jadi masalah itu cuma 3,5% dari PDB. Artinya anggaran negara kita aja tuh dari PDB terlalu kecil. Oke, cuma satu itu ya syaratnya ya. Oke. Yang kedua adalah anggaran kesehatan. Dan yang ketiga, manfaatkanlah gelontorkan ngebet atau gamble pada teknologi terbaru yang ada di era itu untuk bisa compete gitu. Cuma yang jadi permasalahan gini, kalau emang negara kita tuh mau maju ke Indonesia kan sulit ya, PDB kita aja tuh kan cuma 3,5% PDB. Yang paling maju di dunia itu kan kalau nggak salah justru sekarang tuh negara-negara Afrika ya. Mereka itu pada ngebet sekitar 10% PDB mereka untuk pendidikan loh. Jadi bukan tidak mungkin kalau Afrika tuh nanti membaik pendidikannya, kesehatannya membaik, mereka pakai AI. The world leader 1 abad lagi Afrika. Oke, ini bikin makin nggak bisa di Bisa-bisa India kesalip tuh dalam hal bisa SDM. India kesalip itu Iya. sama Afrika. Karena India juga menyimpan satu persoalan kultural ya tadi ya pengkelasan ya, yang itu belum bisa diobati sampai sekarang. Bisa-bisa kesalip sama Afrika. Dan sama satu lagi tesis dari Ray Dalio tuh gini juga, yang menunjukkan negara tuh mundur tuh adalah ketika anggaran pendidikan mulai dikurangi ke militer. Karena dulu trennya kerajaan Belanda turun kan anggaran pendidikan, mereka udah merasa maju, mereka butuh menjaga wilayahnya, yang dikurangin apa pendidikan sama kesehatannya.
Terus habis itu dari sana yang mulai kelihatan kan Inggris juga gitu kan. Makanya pound sterling dibalap dolar. Amerika kan sekarang gitu, anggaran militernya gila-gilaan. Makanya Ray Dalio tuh ngeluarin duitnya semua tuh dari Amerika gitu kan. Nah, Cina tuh yang kelihatan sekarang anggaran pendidikannya udah mulai stagnan, udah mulai naikin militernya. Nah, itu kata Ray Dalio itu ciri-ciri bersiap jadi penguasa dunia. Jadi anggaran pendidikan kesehatannya mulai stagnan, anggaran militer mulai ditambah. Kurang lebih gitu. Oke, Gus. Kalau Gua ini sebentar. Mudah-mudahan ini balik lagi ya, dengan AI ini, dengan anggaran pendidikan yang sekarang naik walaupun tidak seberapa, mudah-mudahan efisiensi dan efektivitasnya ke pendidikan dan kesehatan itu lebih kena ya. Harapannya kan begitu ya. Theoretically. Iya. Kalau poin Theoretically. ketiga sih gua nggak yakin I karena doubt that. spekulasi sekali. Oke, Kenapa dibuat nggak ragu. yakin? Gimana, Coach? Ya udah biar apa? Biar nggak ada apa? Biar nggak konvergen lah. Ya buat pas lagi ada buku tentang pendidikan kita baca deh anggaran pendidikan itu. Tapi Oke. dengan progres belakangan ya Mil, pemilihan umum di banyak belahan dunia menghasilkan outcome yang seperti apa, plus ketegangan di mana-mana, Rusia, Taiwan, Timur Tengah, mungkin ya justifiable juga itu. Di mana-mana orang anggaran pertahanannya, Eropa pun anggaran pertahanannya juga per negara-negara yang dulunya juga minimal banget, sekarang udah naiknya itu signifikan kan. Jerman. Iya. Iya, dan Karena itu kayak semua orang kayak merasa harus siap-siap aja sekarang. Betul. Which iya. is understandable. Iya, cuma kalau kata Ray Dalio kan anggaran militer tuh biasanya yang menghalangi pertumbuhan atau inovasi satu negara justru gitu. Karena yang membuat satu negara tuh untuk bisa maju atau leapfrog whatever itu ya itu tadi pendidikan, kesehatan dan adopsi teknologi terbaru yang ada saat itu untuk ngebalap. Gue jadi gatal nih. Kayaknya Gue kasih clue sedikit aja deh. Jadi kayaknya Prabowo itu menggabungkan antara anggaran militer sama pendidikan dijadi satu. Karena dari 750 triliun itu akan digunakan membuat 20 sekolah kayak Tarnus. Sekolah ala militer gitu. Ya Jadi nggak mau kalah sama tuh. IC. Nggak mau kalah Gitu. sama IC. IC udah ada 23 soalnya kan. Pakai Ya, anggaran. tapi nggak maksud pakai gue anggaran pokoknya Mil. Sekolah ala militer, Mil. Iya, kalau Jadi ini kan sekolah ala Gontor kan, IC ada 23 yang unggulan sekarang. Anggaran Iya. dari mana? Kemenak semua suruh bayar. Ya. Tapi itu kan perspektif mungkin 5-10 tahun yang lalu ya. Menurut gua, semua pemimpin dunia sekarang mikirnya 10 tahun ke depan itu masalah harus mempertahankan eksistensi sih. Dalam arti Ancaman atas eksistensi tahanan keamanan. negaranya. Jadi ya apakah ini judulnya pause dulu atau apa? Tapi nggak oke sih kayaknya. Nggak oke. Ini bakal nggak oke. Karena analisanya udah bakal menakutkan ya kalau kita bicara apalagi ini kan global ya. Seluruh dunia Global. menghangat gitu, bukan memanas tapi menghangat secara serentak. Jadi akan ada semacam aristokrat perang baru, para aristokrat baru di dunia perang gitu. Dan itu akan berkolaborasi dengan teknokrat alutsista juga nantinya. Itu akan menyeramkan. Ya. Justru terbalik dengan tadi yang Coach Jaha bilang pendidikan yang membebaskan. Kita harus nunggu lagi sampai ini mereda dulu, sampai cooling down dulu dunia. Gitu. Has to. Oke. Gimana Ya. Coach? Ada ini Udah ada sebelum gue tutup kesimpulan. nih? Ya seperti biasa, karena kita sudah sejam setengah lebih, sejam 40 kayaknya ya. Kita mah nggak mau bikin kesimpulan ya, seperti biasa. Iya. Tapi mudah-mudahan ada semacam judul-judul yang lebih menarik ke depannya. Dan kita selalu begini, improvisasi dan ngalor ngidul. Nah, Oke. apapun ininya, apapun bentuknya, harap-harap nanti ada yang komen di bawah. Dan mudah-mudahan bisa di-subscribe juga. Sehingga kita lebih semangat untuk tetap bikin seminggu sekali konten ini. Ya. Begitu saja. Gibah Brit Kita. berbasis podcast. Podcast. Oke, see Bye you. everyone. Ya. Dadah. See you, Sampai Bening. episode Live long and berikutnya. prosper. Sampai berikut. May the force be with you. Okay. Bye. Bye. Bye.